Mas Ruli dan teman-teman bahwa mulai hari ini itu sudah fokus arahnya ke RPP yang nanti akan dilakukan pelaksananya di BPL. Ini sudah mulai mendekat, ya. Jadi serangkaian kegiatan solusi yang akan saudara ikuti meliputi mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi. Yang kedua, melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Yang ketiga, melakukan wawancara terkait dengan alternatif solusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, pakar yang ditentukan secara mandiri oleh mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Yang keempat, melakukan diskusi pros dan cons and cons terkait dengan eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi, karakter sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, dan karakteristik siswa termasuk ABK melalui pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Ya, jadi paradigma baru Merdeka Belajar bukan berarti sekolah itu belum tentu menggunakan IKM, ya. Jadi yang kita coba dekati adalah pembelajaran paradigma baru, paradigmanya yang kita ambil. Oke, kita coba cermati satu persatu, berarti mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun, berarti sesuai dengan LK yang kemarin yang sudah dilakukan, coba sekarang dikelompokkan. Ya. Yang kedua, melakukan literatur, cari referensi-referensi di Google, ya, di Google hasil penelitian dan sebagainya terkait dengan masalah yang Bapak Ibu explore, ya, sehingga Bapak Ibu mengambil alternatif solusi, itu ada rujukan, ada dasar teorinya, memperkuat asumsi, ya, atau boleh kalau bahasanya hipotesis, boleh hipotesis, tapi lebih ke asumsi karena Bapak Ibu tidak melakukan pembuktian. Untuk memperkuat asumsi bahwa yang Bapak Ibu perkirakan awal itu benar, didukung oleh hasil penelitian yang lalu-lalu. Melakukan wawancara terkait dengan alternatif solusi, ini tidak semua Bapak Ibu, ya, bisa guru. Kalau kepala sekolah itu diperlukan dan sesuai dengan karakter solusinya boleh, tapi kalau tidak cukup dengan sejawat. Pengawas juga begitu, ya, rekan sejawat juga begitu. Jadi yang terkait saja dengan eksplorasi alternatif solusi, ya, bisa jadi dengan guru PP, ya. Terkait dengan pakar, ya, tolong Bapak Ibu maknai pakar itu siapa, karena tidak semua orang bisa dikategorikan pakar, ya. Jadi pakar itu sudah banyak melakukan riset, buku-buku yang dihasilkan juga banyak, walaupun pakar itu juga perlu dipertanyakan definisinya. Jadi Bapak Ibu hati-hati dalam mengungkap pakar ini, walaupun ditentukan secara mandiri, tapi siapa sebetulnya pakar? Dasar Bapak Ibu memilih pakar yang dimaksud itu apa? Untuk mengeksplor. Dan yang keempat adalah melakukan diskusi. Oke. Bapak Ibu, itu saya share link, ya, link bagaimana, karena nanti ujungnya di LK 2.1, ya. Sementara ini yang saya buka, YouTube yang saya buka, saya connect dengan 2 YouTube itu, walaupun banyak, nggih, Mas Yito, nggih, Mas Profesor, Mas Gogi, banyak, tapi silakan, nggih, nanti dibuka, banyak sebagai referensi saja. Supaya Bapak Ibu, biasanya Mas Ruri kalau dikasih contoh itu langsung jos, ya, daripada golek dewe. Mana ya, Ria? Nek tua-tua ngono angel, Ria. Tua-tua ngono angel. Jadi kudune ya diwe contone koyo ngono ya garapen ngono. Itu betul, Mas, terkait dengan LK yang lalu 1.1, ya, evaluasi dari LK 0.1. Ternyata nilainya semua 100, Ri. Betul, ya. Ya memang yang dikerjakan sudah betul, ya. Untuk apa kita memberikan nilai 80, 60, itu 5 lapong, ya. Nemes yang dikerjakan itu betul. Semuanya 100 boleh dicoba buka, ya. Betul, ya. Bayu, betul nilainya 100. Nah, ya, harapannya seperti itu, ya. Harapannya seperti itu. Sehingga nanti di LK 2.1 coba seperti itu, ya. Coba saya share lagi.
di materi ya, di materi. Oke. Nah, berproses. Kelihatan ya Yatno ya? Sampun Pak. Oke. Oke. Nah, kok kecil banget ya? Jadi Bapak Ibu sekarang sudah masuk di kegiatan ini kalau dibagi dalam 3 kuadran, 1, 2, 3, Bapak Ibu sudah masuk di kuadran yang kedua, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Oke. Harapannya sekarang sudah masuk, momentumnya sudah masuk pada serius, ini agak serius, karena pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi sudah masuk kepada desain pembelajaran inovatif. Jadi desain, jadi kolom ini mulai eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, pembuatan rencana evaluasi, ini sudah masuk di desain pembelajaran inovatif. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham bagaimana desain pembelajaran yang inovatif. Kalau inovatif berarti ada sentuhan teknologi. Ya, PAIKEM, proses pembelajaran harus muncul, TIPEK, ya, teknologi, pedagogik, art, ada konten, ada knowledge di situ juga harus masuk, tapi art-nya harus masuk. Kalau menggunakan pendekatan STEAM, ya, berarti ada engineering di situ, ada matematik, hitung-hitungan di situ, ya, itu juga harus masuk. Harapan saya adalah mudah-mudahan Bapak Ibu mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, sampai menemukan akar masalah. Mudah-mudahan kemarin sudah satu jalur, nggih. Sehingga rata-rata menemukan akar persoalan itu konotasinya lebih banyak ke guru pembelajaran yang monoton, tidak variatif, model pembelajaran yang salah, kemarin beberapa yang diungkap, itu sudah masuk pada jalur yang benar. Sekarang lebih fokus lagi kepada rancangan atau tindakan aksi ya, aksi. Kalau misalnya contoh guru yang pembelajarannya sangat monoton atau terlalu monoton, bagaimana rencana aksi yang didesain oleh Bapak Ibu supaya tidak monoton? Termasuk juga rencana aksi yang dibuat itu adalah untuk memecahkan masalah yang muncul. Ada pertanyaan beberapa waktu yang lalu dari PPG tahap 1, Pak, semisal rencana aksi berbeda dengan masalah yang muncul, yaitu kejadian yang di lapangan ya Mas Ruri, Mas Yetno, karena kerap kali yang di sini, yang di kuadran 1, ya, di kelompok 1, ini hanya sekedar menyelesaikan LK, tapi tidak fokus pada masalah sebenarnya. Begitu masuk pada kategori 2, sudah mulai berpikir, ya, waduh, aku harus merubah ini masalahnya ini. Ya, tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi sekarang akan merubah fokus masalah supaya nanti bisa ke aksi, bisa ke PPL, bisa ke RPP. Oke. Apalagi tuntutannya adalah hot nanti, Mas Hadi, ya, Mas Agus, ya, sehingga mungkin kemarin materinya yang dipilih adalah materi-materi yang kategorinya pendahuluan. Ya, biasanya untuk menghotkan itu agak susah, Mas. Ya, sehingga mungkin sekarang perlu arahnya ke hot. Hot itu adalah KD-nya KD yang agak tinggi, Mas Bayu. Ya, KD 3.10, 4 berapa gitu. Kalau 3 itu di pengetahuan, kalau 4 di keterampilan. Mau merubah seperti itu, belum ada kata terlambat, yuk, Suyitno, ya, segera kembali lagi kepada supaya nanti Bapak Ibu tidak terkendala di hot. Ya, karena kalau misalnya materinya itu lot, Mas Ruri, ya, ya kalau saya sih bisa saja mau di hot materinya lot bisa, ya. Bukan berarti Bapak Ibu itu tidak bisa, gitu. Angel Mas Ruri.
Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi angel. Lah timbangannya angel yuk, ya, timbangannya angel supaya gampang Gus nggih, supaya gampang lebih kenceng, maka kalau bisa dari materi itu sudah hot. Contoh materi hot misalnya perawatan rem itu kan sudah hot Gus ya toh. Ya, daripada identifikasi tentang rem itu sudah hot gitu. Nah, kalau sudah hot soalnya gampang ya toh. Nanti bagaimana soal hot saya beritahu nanti. Saya sharekan, saya bantu share. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu sekarang harus fokus nggih. Bapak endingnya kegiatan ini itu nanti ke RPP. Endingnya kegiatan ini ke RPP, RPP ke PPL, RPP ke uji komprehensif, Mas Bayu. Ya, hati-hati karena ada rentetan ini. Jadi tidak hanya sekedar menyelesaikan LK, tapi sekarang fokus pada kegiatan berikutnya ini harus sudah diantisipasi sekarang. Oke, dari titik ini ada yang mau ditanyakan? Bayu, Goki, Yitno, Mas Luri, Gus. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Halo? Nang? Pak Tono tanya Pak Tono. Oh, monggo Mas Aan. Berarti kalau masalahnya itu ingin dirubah itu bisa Pak Tono berarti ya dari sekarang? Sangat bisa Mas, sangat bisa, sangat bisa. Cuman teori idealnya nggih Mas Aan nggih, mulai start pertama kemarin itu sudah kenceng, jalurnya wis bener. Cuman kalau kemarin kan si mumet toh Mas Aan nggih, mumet pokoknya LK diunggah ya toh. Apalagi Mas Luri supaya ndak stres ndak diunggah karena gini nggih. Lah saonoe ya toh. Ya. Itu PPG yang lalu Mas Koki, yang sekarang ya padha wae. Lah mulai saiki dipikir karena rentetan peristiwa ke depan ini fokus nanti akan berbicara tentang RPP, ada model pembelajaran, akan berbicara tentang hot karena sudah muncul evaluasi loh ya toh. Evaluasi itu harus hot. Kalau nggak hot nanti dia cek-cek mbek guru pambong mbek dosen maka arahnya harus hot. Supaya hot ben gampang, pilihlah materi-materi KD sing hot. Ya. Sebetulnya kaitannya materi dengan hot itu nggak ono nang, ya Aan nggak ada. Materi itu materi, hot itu hot. Hot itu pola pikir. Cuman ampri gampange, pilihlah materi sing arahnya ke evaluasi hot itu luwih gampang. Ngoten nggih Mas Aan nggih. Iya Pak, siapa? Siap, ya. Tidak ada kata terlambat Mas, mumpung, ya. Mumpung. Dan ini insya Allah arahnya lebih gampang Mas Ruri, ya toh, bagaimana soal dibuat hot, ya toh. Insya Allah nanti jodoh-jodohnya saya beri. Ya. Kemarin memang muncul kalau hot itu soalnya multiple choice, bisa iya bisa tidak. Nek multiple choice itu arahnya kan sudah hot analisis, ngoreksinya juga gampang. Gurune sih nggak soal rada mumet re. Tapi nek soal IC, soalnya gampang, ya toh. Ya ngoreksi ini rada mumet karena harus dibaca semuanya hati. Ya, mana yang saudara pilih ngono wae gitu. Bagi saya mau IC mau multiple choice ya oke. Cuman untuk kategori sekarang yang sering dilakukan oleh pemerintah itu diberikan dalam bentuk multiple choice, pilihan ganda. Ya, tapi untuk berlatih mau IC mau multiple choice oke, nggak ada masalah. Oke, sekarang dari kelompok ini kan belum dibentuk ini ketua kelasnya sopo ini yang bertanggung jawab mengkoordinasi ya toh. Apa Pak Mbak Yani Dian? Sampun kemarin Pak Haris Pak. Pak Karis. Oh Pak Karis. Oh siap. Ini kan kelompok baru toh. Kemarin kebetulan sudah bikin grup juga sendiri Pak. Kita udah kumpul-kumpul ngopi-ngopi. Siap, nggih. Res. Lucu Res. Mana Harisnya? Haris? Iya Pak, siap. Loh. Oh, siap. Suaranya kok cilik banget tadi. Saya masih bingung ini Pak karena pakai 2 akun Pak. Oh, oke.
Siang Mas Karis. Nanti dikondisikan Garis nggih. Nggih. Oke. Aki Go. Wis sehat Go. Ya Pak Agung habis sakit ya. Kondisinya sekarang memang di Indonesia ini lagi perubahan cuaca nggih Mas Bayu nggih. Saya sendiri juga agak kena kemarin itu, sempat drop ya. Karena habis panas, dingin, panas, kayak dioyak-oyak kan Mas Bayu, awalnya kayak dioyak-oyak, aduh. Akhirnya sempat greges. Sekarang pun masih situasinya belum pulih betul. Ada yang ditanyakan? Oke. Untuk skenario hari ini, saya izin sampai jam 9 dulu, nggih Mas Bayu, nggih. Jam 9, Bapak Ibu bisa buka link YouTube yang sudah saya share. Coba Bapak Ibu pelajari nggih, link YouTube itu. Nanti kalau saya sudah selesai kegiatannya, saya gabung kembali. Kita coba diskusi tentang YouTube itu, ya, tentang YouTube terkait dengan LK 2.1. Ya, apa yang Bapak Ibu cermati sudah bisa dibuka ya toh? Dian, bisa Dian? Linkipun teng pundi, Pak? Di grup WA. Sampun, Pak. Hah? Sudah. Oh siap. Yeah. Itu durasinya tidak lama, tapi cukup untuk mengantar saudara supaya fokus ke pengantar saya itu bukan hanya fokus di LK.2.1, tapi fokus di PPL nanti. Jangkauannya doang ya, Mas Ruri, Mas Hadi, jangkauannya nanti adalah produknya RPP, ada evaluasi yang hot di dalamnya, terus yang kedua RPP 4 nanti itu akan disampaikan pada pembelajaran sebenarnya real di kelas Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang harus tenanan nih, duduk guyonan nih. Model pembelajaran yang dipilih itu cocok ya ta? Walaupun hanya 2 PJBL atau PBL, tapi boleh kooperatif ya ta? Boleh ya ta? Boleh. Pemilihan materinya harus kena ya ta? Harus klop. Materinya juga seperti apa, ada unsur teknologinya di situ. Jadi ada beberapa materi yang linknya diunggah di RPP, anak-anak tinggal klik saja menggunakan HP. Itu namanya inovatif. Mulai sekarang sudah fokus, sudah fokus. Bayu, Yanis, ada yang mau di-sharingkan? Gus, Susanto, Anang? Izin tanya Pak Partono. Boleh, monggo Mas. Untuk RPP nanti formatnya itu pripun Pak? Apakah ditentukan atau mboten nggih? Mboten. Jadi kemarin itu masih leluasa digunakan sesuai dengan kurikulum yang Bapak Ibu lakukan. Mas Yito masih menggunakan apa, Mas? Kalau di sini yang kelas 2-3 masih kurikulum 2013 kan? Oke, saya masih cenderung 2013 Mas, karena lebih lengkap. Ya, satu. Beberapa sekolah belum kurikulum IKM karena masih ada uji coba yang belum tuntas, nanti belum evaluasinya juga. Kira-kira Mas Yitno nanti pada saat PPL itu ngajarnya menggunakan kurikulum 2013 atau yang IKM? 2013 Pak. Oke, jadi Bapak Ibu Mas Suri mulai sekarang berpikirnya ke depan Yanis, Dian, nanti pada saat PPL aku ngajar siswa ini menggunakan kurikulum apa, karena nanti implementasinya ke sana. Ya. Cuman saya harapkan kalau bisa pilihlah yang kurikulum 2013. Karena apa? Kurikulum yang 2000 ya kurikulum yang IKM belum sempurna betul Mas, ya, belum sempurna betul. Bapak juga akan susah nanti bikin modul. Siapkah dengan modul ya? Rata-rata modulnya orang gue ya lah. Ya. Walaupun saya sih oke saja mau IKM, mau kurikulum jelas ampre ini pikiran cerdas nih saya kira, memilih yang cerdas gitu lah ya. Jadi kalau ditanya oleh guru dan dosen, Mas, gue gunakan kurikulum apa? Ya tegas saja, masih 2013 Mas. Supaya
supaya tidak menemui kendala di lapangan ya. Karena kalau IKM itu cenderung sudah menggunakan modul Mas Ruri. Ya, modulnya harus sudah siap. Ya toh siap sudah modulnya ya. Kalau IKM belum, Pak. Oke, itu belum siap. Berarti harus jelas ke kurikulum 2013. Waktu yang singkat nggak mungkin kita bikin modul. Ya. Pak Sony, pagi Pak Sony. Pak Sony baru bergabung. Itu kira-kira Pak Yetong ya. Nanti yang RPP 2013, Mas Ruri minta contoh nggak, Rur? Iya, Pak. Ya nanti saya carikan contoh, walaupun contoh itu tidak sempurna, Rur ya, tidak sempurna, namanya karya mahasiswa pasti masih kekurangan. Nanti dimodifikasi lagi supaya unsur teknologinya masuk, inovatifnya masuk, ya toh. Yang penting unsur soft skill-nya masuk, Mas. Ya toh. Jadi yang dimaksud unsur soft skill itu kalau misalnya Mas Ruli mau ingin menekankan tanggung jawab, pada kegiatan mana di RPP itu yang memunculkan soft skill? Karena 2013 syarat dengan soft skill nggak ya, Oke. Kalau misalnya kritik, pada kegiatan mana ada kritik? Tambahi kalimat, ini adalah soft skill kritik. Ya, ini soft skill tanggung jawab, ini soft skill disiplin. Ya, jadi di RPP nanti Bapak Ibu mungkin tebal, nggak apa-apa nggak ya ini sih. Dari ketebalan itu kita banyak belajar. Sekarang kan tekanannya pada pendidikan karakter, kejujuran misalnya. Pada poin mana pendidikan karakter itu dimunculkan? Kasih tambahan ya Mas Rudi, ini pendidikan karakter tentang kejujuran. Ini pendidikan karakter tentang apa? Kepemimpinan. Diskusi. Itu kan ada pendidikan karakternya di dalam bagaimana ketua kelas atau ketua kelompok memimpin anggota-anggotanya. Itu pendidikan karakter, Mas. Nah, dikasih gitu. Jadi mungkin tebal. Enggak apa-apa gitu loh. Dan RPP yang nanti Bapak Ibu susun bukan untuk dokumen doang, bukan ditumpuk di lemari, digawa ning kelas, dekek ning ngene meja sebagai acuan Bapak Ibu ki. Nek sing lalu gawe ditumpuk diketokne nek ana pengawas. Ngoten to nggih. Untuk pendidikan mental guru itu. Lah, ngoten niku. Saniki ke depan mboten Mas, tahu enggak boleh begitu lagi gitu loh. Ya, jadi sebagai dokumen Pak Hadi, maka RPP harus dibawa. Manakala Pak Hadi lupa, aku ngapain ya hari ini ya? Bukan, karena itu pedomannya Pak Hadi. Ya, oh ini lah step 1 sini, kegiatan ininya kan gini. Oh persepsinya itu 1, 2, 3 sudah disiapkan materinya. 1 harus setel video tentang apa, ada linknya Mas. Yang kedua mengingatkan materi yang lalu, ada linknya bisa jadi diingatkan itu. Yang ketiga menanyakan kepada siswa tentang kontekstual kejadian yang dialami oleh siswa, ada semua. Ya namanya skenario ya. Jadi RPP itu adalah skenario, Bapak Ibu jadi artis. Skenario kan mesti tebel ya. Sak tingkah mulai guru ya kudu diatur ning kene RPP kuwi. Apa RPP selama ini disusun wis ngono ya, Pak yo. Jadi RPP kuwi skenarione guru, Mas. Skenarione Dian, Aan. Makanya ditumpuk ning lemari. Terus nggih apa nyusun RPP? Wis kesel ya toh. Itulah kadang-kadang pemerintah kecolongan gitu loh. Ternyata himbauan dari pusat itu jalan di tempat. Bukan jalan kemana-mana. Nanti bersama-sama ya, bersama-sama Mas Ruri ya toh, bareng-bareng ya toh. Pakare Mas Ruri loh, pakare. Betul nggih, ya toh nggih. Kalau SMK 12 masih paruh-paruh nggih Mas Adi nggih. Ada yang 13, ada yang IKM nggih. Yang IKM. Nah, masih kelas 10 ya. Mudah-mudahan saudara ambil kelas di kelas yang 11 maupun 12 nggih Mas Adi nggih. Karena kalau kelas 10 itu cenderung siswanya belum connect Mas Adi. Diajak diskusi nganggo gitu.
Akhirnya nek iso di kelas yang lebih tinggi. Ini namanya pilihan cerdas ya, pilihan cerdas. Ya, supaya nanti kegiatan uji kompetensinya, komprehensifnya itu lancar, PPL lancar, karena tinggal ya mulai sekarang miliknya harus cerdas. Paham, An? Pripun, An? Paham? Ya. Aris, ada yang mau disampaikan, Riz? Sepertinya masih belum, Pak. Belum, ya. Pak Sony ada yang mau disampaikan, Pak Sony? Soalnya Sabtu ini doneng omah kabeh berarti. Sudah waktunya kumpul keluarga ya. Disuruh ngisi PPG ya. Aduh, alhamdulillah. Yes, yang ini ya, demi film. Ini orang mana Son Taslim. Baru masuk Pak. Sorry. Uangnya kemana? Pak Sony bawa juga itu. Saya ini mau jalan Pak. Mau ada kegiatan. Oh, siap. Tapi saya monitoring di mobil aja Pak. Siap, ya. Ini kok ada nama yang baru, Son Taslim itu pripun, Pak? Ini Pak. Ini membawa anak saya ke poli gigi. Oh, siap. Oke, Pak. Yeah. Tapi sambil jalan saya monitoring Pak. Nggak apa-apa, Pak Sony. Anak-anak sudah saya berikan tugas untuk belajar di YouTube. Nanti jam 9 saya izin. Ya. Yeah, kalau ada kegiatan selesai, saya langsung tadi Pak ya. Siap. Titik satu tadi Pak. G. 2.1 Pak. Di Oh iya 2.1. Sudah saya lihat tadi Pak anunya YouTube-nya. Yeah. Jadi anak-anak ini kalau nggak diberikan guide gitu, agak susah Pak Sony. ini Pak sama dengan Pak tadi Pak, kami kan mau diakreditasi. Ternyata yang RPP-nya itu sama persis itu dengan yang diminta, yang di PPG sama yang kami mau buat ini loh, untuk akreditasi. Sama. 4 item itu loh Pak. 4 item itu ada Pak, inovatif, terus kreatif, peak sama apa itu? Ya, peak itu tuh Pak. Persis aktif, inovatif, kreatif. Ya memang arahnya ke situ Pak Sony. Jadi saya lihat ini sama kami kan diminta kemarin suruh buat itu. Kita kan sudah ada, tinggal masukkan aja Pak. Jadi saya pikir loh, sama persis kaget saya lihat. Loh, sama. Ya, supaya satu jalur Pak Sony, ya tidak berjalan di tempat ya. Sambil jalan, sambil kita juga persiapan akreditasi ini mungkin minggu depan, 2 minggu depan Pak, di sekolah kami ini. Ya. Oke, monggo Pak Sony. Monggo Pak Par, kalau Pak Par mau beralih mana, silakan Pak. Saya tetap monitoring meskipun di kendaraan nanti saya tetap. Siap, Oke Pak. Sama teman-teman kalau ada yang diskusikan, monggo Pak, teman-teman ini ya. Monggo Dian, Yanis, ada yang mau disampaikan? Riyati, Anang. Oh, Saya ingin tanya Pak. Monggo. Mohon maaf Pak, pakai 2 akun Pak. Oke. Yang satunya boleh dimatikan Nang, biar nggak ngeban Nang, suaranya Nang. Saya ingin tanya Pak. Untuk job sheet-nya itu menyesuaikan dengan job sheet dari perusahaan. Kebetulan SMK kami bekerjasama dengan Honda, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Mas. Kalau di dalam RPP, Ruri, Yetno, itu istilahnya bukan job sheet Mas. Lebih ke LKPD. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik kurikulum 2013 nggih Yetno nggih. Isinya, betul, Pak. isinya sama dengan job sheet. Jadi
ada tujuan, ada langkah kerja, ada keamanan, safety-nya, nggih. Ada link yang di situ, gitu. Ada link materi yang di situ. Jadi LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik itu adalah Mas Aan, menjadi pengganti guru. Jadi komunikasi interaktif guru dengan siswa itu disimbol atau jenenge Mas Rudi, sudah tercurahkan di LKPD kuwi. Ya, nah, jadi bentuk interaksi antara guru dengan siswa ada di LKPD. Jadi apa yang mau diomongkan guru kepada siswa, apa yang akan dilakukan siswa, itu tertera semua ada di LKPD. Ya. Pertanyaannya, apakah boleh menggunakan LKPD-nya miliknya perusahaan atau Honda? Oke. Sepanjang poin-poin yang ada di dalam LKPD itu masuk, Mas Sony, ya toh? Karena ada tujuan di situ, ada langkah-langkah kerja, tidak ada masalah, Sony. Ya, jadi materinya mungkin masuk materi yang dari Honda itu karena ada kelas Honda, tapi formatnya itu menggunakan LKPD yang sudah diatur sesuai dengan kurikulum. Ya. Aan, paham, Aan? Masih di mobil, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Mantap, panggil tuh. Iya, saya Sudah sehat tuh. lumayan Pak. Lumayan. Ya. Harus dihemat tenaganya. Oh siap. Termasuk ngomongnya harus dihemat ya, Gong ya. Enggak juga. Kondisinya kurang bagus Pak. Bukan kondisi yang dulu, yang kambuh lagi, bukan, Gong ya. Iya sih Pak. Yang dulu itu kan Campean itu ya. iya di perut, sekarang di kepala Pak. Oh alah. Ya. Ya, mudah-mudahan sehat kembali karena situasi suhu udara lagi tidak bersahabat Gong ini, Gong. Iya. Panas dingin kayak awak dioyak-oyak gak karu-karuan, Gong. Iya Pak, saya ikut monitor ya Pak G. Walaupun Siap, nanti ya. sambil saya leyeh-leyeh. Ya, nggih. Muga-muga sehat tuh kembali. Nggih, amin. Terima kasih Pak. Monggo Mas. Aan tadi yang tanya mana? Kok hilang? Adalah mikrofon, Pak. Nggih, pripun Mas Aan? Pahaman? Insya Allah, Pak. Nggih, jadi RPP nanti kelengkapannya nggih. Kelengkapannya ada RPP. Jadi bagian dari RPP itu ada evaluasi, Mas. Hati, ada soal, ada kunci jawaban, ada rubrik penilaian. Soal, kunci jawaban, rubrik penilaian. Harus ada rubrik. Ya, bagaimana bikin rubrik? Nanti kita berlatih lagi, Ruri. Ya, karena banyak rubrik yang tidak cocok. Ya, kita nanti berlatih bikin rubrik. Soal dan kunci jawaban kita berlatih karena arahnya sudah hot. Lot, mod, wis tinggalkan, Rur. Ya. Angel, Rur. Termasuk RPP sendiri ya, milih model pembelajaran butuh cocok, Mas. Jangan PBL, modelnya itu PBL, problem based learning. Kegiatan intinya itu discovery, ya. Jadi PBL rasa discovery gitu. Olendi ini kadang-kadang, waduh. Ternyata setelah dilacak itu dari RPP yang lalu, Ruri, yang sudah ada di laptop, gitu. Jadi Bapak Ibu, nek iso nggih saya mengajak tutupan laptopmu kan, ya toh. Karena laptop itu virus kan, Mas Ruri. Ya, laptop itu virus. Begitu hati buka laptop, ketemu dengan RPP yang lalu, tinggal copy paste. Dan itu saya yakin pasti salah. Lah nek salah diterus kayak bubrang, Mas. Yang seharusnya Mas Ruri itu bisa membuat RPP yang baru, versi inovatif, versi kreatif gitu. Tapi karena sudah ada RPP yang lama, maka buntu Mas Ruri wis ora mikir gitu. Lah apa mikirna? Wong wis ono. Ya rusaklah tatanan kita ning ngono ri. Ya ora sampe lu PPG ri. Balik kucing gitu kok gini.
Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk ke ranah pembuatan RPP, tutuplah. Ya, jangan dibuka lagi RPP yang lama. Ya, begitu Bapak Ibu membuka RPP yang lama, maka pikiran Bapak Ibu akan terkontaminasi. Terus aku ngarani terkontaminasi. Ya, sehingga sekarang fokus menggunakan RPP yang versi baru. Ya, versi baru yang inovatif, yang kreatif, unsur tipeknya masuk, ya, pendidikan karakternya masuk di dalam. Ya, karena itu intinya. Dan RPP disusun bukan keinginan guru, ya, Doki, tapi ke need siswa, kebutuhan siswa. Jadi siswa butuh apa? Ya, Bayu, karena yang disusun Bayu selama ini kan apa yang ingin Bayu sampaikan, berarti. Ya, itu lah, itu senengannya Bayu. Tapi siswanya apa gelem Mas, apa butuh iku? Aku ora peduli. Dirubah saiki yo, dirubah nggih, ya ini dirubah. Siswaku butuh apa gitu loh. Bisa jadi kebutuhan siswa itu Mas Bayu orang kepingin iku karena nggak paham. Maka Mas Bayu harus sinau, Mas. Ya, berat ngaruri ya berat ya. Cere kudu apot ya kudu apot. Dan insya Allah kalau ada niat Ruri, ya, kalau ada niat Karis, semua jalan pasti dibuka. Banyak jalan menuju Roma, jadi Roma Irama Ruri, Mbak Dian. Banyak jalan menuju Roma. Tapi nek buka laptop, ya atau copy paste, jalan kafe buntu Ruri. Oke, ada yang ditanyakan lagi Dian? Gus? Ya, yeah. Nanti bisa komunikasi dengan Pak Agung ya, Pak Agung standby kayaknya ini. Pak Sony juga standby. Bentar lagi saya izin ya, saya izin untuk ada tugas lain Gus. Tapi anak-anak tak suruh buka YouTube aja, biar dia lebih fokus mengerjakan LK 2.1. Monggo Gus, hati-hati, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Saifullah. Boten Pak, saya cukup. Oh, paham ya Mas Saifullah ya? Insya Allah paham Pak. Paham. RPP yang selama ini dibikin Mas Saifullah apa sesuai dengan yang kita kehendaki? Untuk di sekolahan saya itu kelas 1, kelas 2 pakai IKM Pak. Yang kelas 12 aja yang menggunakan kurikulum 13. Oh siap. Yang rencana mau disusun Mas Saifullah nanti ke IKM atau kurikulum 2013? Masih bimbang Pak ini Pak. Soalnya cenderung ke IKM saya ngajarnya karena kelas 12 hanya satu kelas. Siap, nggak apa-apa Mas. Modulnya sudah siap Mas Saifullah? Insya Allah sudah siap Pak. Siap, nggak apa-apa Mas. Kalau ke IKM, mari kita arahkan ke IKM. Ya, karena ini terkait nanti dengan uji komprehensif, Pak Agung ya, dengan PPL. Ya, jadi mulai sekarang harus didesain betul, dirancang betul, supaya nanti uji komprehensifnya tidak ada masalah, UKIM-nya tidak ada masalah, PPL-nya tidak ada masalah. Masalahnya satu, Ruri, yaitu di UP. Ujian nasional tentang yang sudah menggunakan computerized. Kita fokus saja nanti di UP, Ruri. Ya, karena kalau uji komprehensif yang menilai saya, Pak Agung, Pak Sony, atau Pak Edi, insya Allah tidak ada masalah. Ya, standar nilai kelulusan pasti dicapai. Ya, tapi kan kudu didukung dengan kenyataan di lapangan benar ya, RPP ini benar ya, soalnya juga benar kan, ya, harus didukung. Untuk nilai nggak ada masalah. Untuk PPL tidak ada masalah, ya, karena PPL-nya kan kita sendiri yang menilai. UKIM-nya pun tidak ada masalah uji kinerja karena kita sendiri yang menilai. UP-nya insya Allah tidak ada masalah Mas, karena nanti ada forum namanya latihan mengerjakan soal. Jadi nanti Bapak Ibu akan digenjot ya, biar carane mengerjakan soal UP. Ya, tapi kembali lagi ke niat awal ya Ruri ya. Kalau niat Bapak Ibu ingin berbuat baik, janji kepada Tuhan kan sudah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalan kuwono.
Jadi kuliah kudu genah ya ta. Mengikuti perkuliahan juga sudah genah, tidak pernah bolong-bolong, garap tugas juga genah. Insya Allah sertifikat karen jopo ri, wis ono ning ngarepe ruri lho sertifikate. Lah pikirane Ruri bukan hanya sertifikat, 3 yutone kuwi. Nggih. Mudah-mudahan bisa dilakukan saya pulang nggih. Tapi mulai sekarang fokus Mas. Bapak Ibu harus buka protap promes nggih. Saat PPL yang sudah ada jadwalnya, Bapak Ibu akan mengajar apa? Nggih. Kira-kira yang bisa diprediksi nggih Ruri nggih. Ya, nanti pada bulan November ya saya akan mengajar apa PPL ya, ya itu sudah di breakdown mulai sekarang. Kalau pas saya ngajar ini berarti RPP saya nanti adalah itu. Berarti wis nggak mindon gawe Rur ya Mbak Dian sudah nggak kerja lagi gitu loh. Mulai dari sekarang sudah fokus pada kegiatan yang besok akan dilakukan. Mbak Dian bisa? Insya Allah bisa Pak. Ampun agak batuk soalnya. Oh iya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan segera sembuh. Kencur nggih Mak nggih, kalau batuk itu kencur. Nggih. Ya. Monggo Bayu. Nggih. Pak Agung masih standby. Saya izin nggih. Masih Pak. Nggih, saya izin nggih Karis nggih, Pak Agung. Nggih, monggo Pak. Nggih, bisa dilanjutkan dengan Pak Agung, nanti kalau sudah selesai saya gabung lagi. Nggih. Manakala tidak ada persoalan, Bapak Ibu bisa buka di link YouTube 2 itu, nggih. Belajar mandiri, kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan boleh ke Pak Agung, boleh ke Pak Sony. Ya. Nggih, izin dulu nggih, Karis nggih. Nggih, monggo Pak. Ya, nanti saya lanjutkan. Saya off kameranya, saya off di. Sampun paham nggih Bapak Ibu semuanya yang dimaksud dengan Pak Partono tadi? Insyaallah sampun Pak. Ya, jadi membuat RPP atau modul ajar itu disesuaikan